Halo, berjumpa lagi bersama Kunto Adiwibowo dan kali ini kita akan membahas soal reliabilitas dalam seri mata kuliah metode survei. Jadi kita sudah pernah membahas soal kualitas pengukuran dan kualitas pengukuran itu ada dua, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas terkait dengan pertanyaan apakah saya mengukur apa yang ingin saya ukur atau conceptual error, kesalahan konseptual dalam pengukuran. Sedangkan reliabilitas terkait dengan kesalahan numerik dalam alat ukur saya. Dan ini juga berkenaan dengan pertanyaan apakah alat ukur saya handal. Kalau saya mengukur berat badan saya hari ini 80 kilo, apakah nanti malam juga 80 kilo? Gitu. Karena tidak mungkin seseorang bisa turun 10 kilo dalam satu hari. Oke. Dan ini kali ini kita akan membahas lebih dalam soal reliabilitas. Reliabilitas sederhananya adalah kita ingin tahu seberapa besar sih true score dan measurement error dari hasil pengukuran yang kita dapatkan. Oke. Dari hasil pengukuran kita misalnya 80 kg dari berat badan saya, di situ ada true score, ya kan? Berat badan saya bukan yang sesungguhnya sebenarnya, tapi yang konsisten terus-menerus yang terkait dengan alat ukur saya. Karena kalau berat badan saya yang sesungguhnya susah, ya kan? Itu kalibrasi measurementnya akan sangat repot. Yang kedua, pasti ada measurement error, ya kan? Dan measurement error itu ada dua macam, random error dan systematic error. Oke. Timbangan saya misalnya mengukur mengukur banyak orang di dalam keluarga saya, mengukur berat badan istri saya, mengukur berat badan anak-anak saya gitu. Dan mungkin di setiap pengukuran ada random error, ada kesalahan yang random, yang tidak kita nggak tahu kenapa gitu. Oke, mungkin karena ada sesuatu yang salah dalam pernya, atau mungkin pas saya nimbang sedang kebanyakan dosa gitu kan. Jadi alat ukurnya juga mendeteksi keberatan dosa itu random error. Oke. Jadi kita sama sekali nggak tahu dari mana, atau mungkin kita tahu tapi itu terlalu random untuk kemudian kita bisa eliminasi. Yang kedua adalah systematic error. Misalnya ini error atau kesalahan pengukuran yang sifatnya sistematis, dan ini berlaku untuk hampir semua kelompok yang kita ukur. Oke. Jadi tadi misalnya timbangan di rumah saya, kalau siang hari kepanasan dia akan memuai mungkin. Nah, semua yang ditimbang pada saat siang hari itu mungkin berat badannya akan punya penambahan akibat dari error itu. Oke, tapi ya tambahnya nggak gede-gede banget, jangan nyalain error ya kan gitu. Nah, ini perbedaannya random error dan systematic error. Oke, uh, systematic error kita bisa lihat arahnya tadi, misalnya kalau siang hari maka semua yang diukur akan overestimated gitu, atau overweight, entah itu cuma berapa gram, ya kan. Tapi kalau random error kita sama sekali nggak tahu, dan asumsinya adalah semakin banyak orang atau semakin banyak ukuran sampel yang kita ukur, ya kan, semakin banyak orang yang responden yang kita kasih kuesioner kita atau yang kita timbang tadi, maka dengan random error itu akan saling cancel gitu, akan saling mengurangi errornya, dan akhirnya akan sampai nol kalau bisa gitu. Ini teori tentang reliabilitas. Oke. Jadi yang ingin kita tahu adalah kalau semakin kecil errornya, maka semakin besar terus skornya. Semakin kecil terus skornya, semakin besar errornya. Itu dari hasil pengukuran kita terkait reliabilitas. Oke. Dan ada beberapa cara untuk mengakses atau kemudian menilai reliabilitas alat ukur kita.
Yang pertama, ini yang paling sering dipakai terutama untuk kuesioner, yaitu internal konsistensi, ya kan? Jadi misalnya untuk mengukur efikasi, saya butuh 4 pertanyaan, 4 butir pertanyaan. Nah, di sini maka internal konsistensi sejauh mana jawaban dari masing-masing pertanyaan itu saling berhubungan. Oke. Atau istilahnya interkorelasinya besar. Ya kan? Ketika saling korelasi atau saling keterhubungan antar 4 item atau 4 butir pertanyaan tentang satu konsep yang saya ingin ukur itu besar, maka saya bisa bilang reliabilitasnya besar. Tetapi kalau ada satu pertanyaan misalnya korelasi dengan yang lainnya sangat kecil gitu. Berarti ada masalah tuh. Sangat mungkin pertanyaan itu tidak mengukur konsep yang ingin kita ukur. Solusinya apa? Biasanya kita buang, ya kan? Kita buang. Ini terkait dengan internal konsistensi, ya kan? Banyak dilakukan di penelitian-penelitian survei kuantitatif yang menggunakan kuesioner. Lalu yang kedua adalah temporal stability, stabilitas temporal. Di sini adalah degree atau tingkatan di mana observasi yang didapatkan dalam sebuah tes di waktu tertentu itu hasilnya sama dengan tes yang dilakukan di waktu berikutnya. Oke, untuk alat ukur yang sama dan untuk responden yang sama. Jadi ini istilahnya temporal stability. Oke. Ketika saya punya sebuah alat ukur, misalnya kuis, itu alat ukur saya untuk mengukur kemampuan kognisi Anda di mata kuliah metode survei. Gitu. Saya ukur pagi hari di kelas A, hasilnya sekian persen akurasinya. Lalu di siang hari saya ukur di kelas B, sekian persen akurasinya. Ketika hasilnya relatif di kelas A lagi saya ukur di siang hari dengan alat ukur yang sama dan relatif stabil. Itu yang namanya temporal stability. Tapi pasti kita juga tahu kalau hasil kuis itu diteskan ke orang yang sama 2 kali dalam waktu yang berbeda, di situ ada bias yang namanya si responden akan semakin ahli untuk menjawab pertanyaan saya. Oke. Dan di sini ada beberapa strategi untuk temporal stability, misalnya belah tengah. Oke. Sebagian responden menjawab setengah pertanyaan, yang sebagian lagi menjawab setengah pertanyaan, lalu kita korelasikan apakah itu berkorelasi atau tidak. Atau temponya atau waktunya kita panjangkan gitu, sehingga efek yang masih ingat pertanyaannya atau tetap ahli itu bisa kita kurangi. Ini temporal stability. Yang terakhir adalah inter-rater reliability. Jadi kalau di sini adalah sejauh mana kesepakatan antar 2 atau lebih coder. Ini biasanya lebih untuk dalam pengamatan maupun dalam analisis isi. Jadi ketika kita melakukan analisis isi yang sifatnya kuantitatif dengan satu judul gitu, kita harus ada 2 coder atau lebih yang kemudian mengcoding. Apakah misalnya judul berita ini objektif? Apakah judul berita ini bias? Apakah judul berita ini clickbait? Gitu. Ketika kesepakatannya tinggi dari 2 coder atau lebih itu, maka kita bisa bilang inter-rater reliability-nya tinggi. Oke, jadi itu dia tentang reliabilitas. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol loncengnya dan subscribe channel ini. Bertemu lagi. Sampai jumpa. Bye.